Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kristalisasi. Kali ini kita masuk kitab Kolose, di mana ini hanya 4 pasal ya, Kolose, tetapi ada kebenaran penting yang harus kita perhatikan baik-baik di sini ya. Surat Kolose ini ditulis tentunya oleh Paulus, dan besar kemungkinan dia sedang dalam penjara di Roma yang pertama itu. Nah, tema dalam kitab Kolose ini kelihatannya yang paling muncul itu misteri Elohim yang adalah Kristus, atau ada banyak istilah ini, Christ is our life. Kristus itu hidup kita. Ada juga Christ in you, the hope of glory. Nah, kita akan coba dulu lihat ini dan menganalisis dulu ya. Jadi sederhana aja dengan prinsip trilogi, bahwa pasal 1 sampai pasal 1, ayat 14 ini jelas kelihatan sebagai pendahuluan. Di sini Paulus mengucap syukur karena iman, kasih, pengharapan jemaat Kolose. Dia juga menaikkan doa. Kemudian bagian kedua dia langsung masuk kepada poin yang utama lah, katakan tentang Kristus itu, misteri Elohim yang adalah Kristus. Itu adanya di pasal 2 ayat 2. Kalau kita baca di sana, ini saya pakai LAI, rahasia Allah yaitu Kristus. Misteri itu artinya suatu kebenaran yang masih tersembunyi, tapi sudah dinyatakan kepada orang-orang kudus ya, yang sudah dinyatakan ya kepada orang-orang kudus. Yang belum ya jadi misteri dia. Jadi bagian kedua ini berbicara soal Kristus itu. Nah, ini yang makanya kita harus nanti pelajari sebenarnya istilah Kristus itu apa ya. Kemudian bagian yang ketiga ini pasal 3 ayat 5 sampai terakhir pasal 4. Ini praktis ya. Ada istilah di sini, karena itu dia setelah Paulus menjelaskan makna kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga, maka di pasal 3 ayat 5 dia langsung katakan, karena itu ya, matikanlah dalam dirimu dan sebagainya. Jadi sederhana sekali ya kitab Kolose ini. Yang pertama itu pendahuluan, di mana Paulus mengucap syukur dan juga dia menaikkan doa untuk jemaat Kolose. Kemudian dia masuk kepada inti yang dia mau sampaikan itu, yaitu tentang Kristus istilahnya. Kemudian yang ketiga langsung kehidupan praktis. Ini ada juga kehidupan rumah tangga ya. Nah, ini kita harus masuk dulu lah dengan pengertian Kristus itu sebenarnya apa. Kristus itu ya Kristos, istilah Yunani itu berpadanan ya dengan Mesias dalam Ibrani. Artinya yang diurapi. Tapi Kristus ini, akar katanya ini berupa kata kerja krio. Krio itu artinya mengoles ya, dan ini dikaitkan tentu dengan minyak. Nah, di Israel itu mengoles dengan minyak itu, kalau seseorang mau jabatan raja misalnya, diolesi dengan minyak, diurapi artinya, atau jabatan imam, atau bahkan nabi juga ya. Nah, jadi Kristus itu artinya ya sederhananya yang diurapi untuk suatu tugas, untuk suatu ministry. Nah, kalau Yesus itu nama pribadinya. Banyak sebenarnya nama orang Yahudi di zaman itu ya, banyak ya namanya Yesus ya. Bahkan teman Paulus yang pelayanan di sini, Yesus yang disebut Justus ini ada juga ya. Jadi Yesus itu nama pribadinya sebagai firman atau Elohim yang menjadi manusia. Ya, nama pribadinya Yesus. Tapi dia gelar lah, katakan begitu ya, Kristus itu, Yesus yang diurapi, Kristus sebagai raja. Dia fungsinya raja, imam,
dan juga nabi, ya. Nah, jadi Kristus ini dalam perjanjian baru ini munculnya banyak sekali. Kalau kita mau studi kata kan haruslah setiap pemunculan dari istilah itu, istilah Kristus itu harus kita teliti. Nah, ini kan gak mungkin ini. Ada 529 kali istilah Kristus itu muncul, ya. Jadi kita hanya dalam kitab Kolose, ya. Dalam kitab Kolose di sini ini hampir semua ini tulisan Paulus ini. Kemunculannya itu dalam kitab Kolose memang dia tidak banyak, ya. Tapi cukup lumayan juga ini. Ya, ada sekitar 20-an ini. Jadi Kristus itu, ya, nanti barangkali kalau ada waktu kita akan mencoba meneliti, ya, kemunculan ini. Beberapa nanti kita akan bahas dalam surat Kolose aja, karena ini kan studi kristalisasi. Jadi Kristus itu secara ini dulu lah, ya, secara penjelasan secara umum dulu, ya. Kristus itu atau definite article ada the Christ itu menunjuk kepada Yesus sebagai kepala. Karena Kristus ini juga di dalam Korintus jelas dilihat itu korporat. Ya. Dia ndak satu saja. Kristus kepala, iya itu Yesus. Tapi Kristus tubuh, itu dia gereja. Ya. Jadi Kristus itu ada Kristus kepala, yaitu Yesus, ada Kristus tubuh, yaitu gereja. Kemudian Kristus itu juga adalah spirit. Ya, kalau kita baca di sini Roma pasal 8 ayat 9 itu dibilang roh Kristus. Jadi Kristus ini adalah juga roh. Ya, the spirit of Christ, ya. Kemudian bukan hanya itu, Kristus ini juga sebenarnya kalau kita nanti lihat di sini ada dikatakan duduk di sebelah kanan. Karena Kristus kepala, kan Yesus duduk sebelah kanan. Karena kepala dengan tubuh itu satu. Jadi Kristus ini duduk di sebelah kanan Bapa saat ini, ya. Kemudian Kristus ini juga Kingdom of God. Kenapa? Karena Christ in you, the hope of glory. Terus the kingdom of God is within you. Jadi dengan sederhana saja yang dimaksud Kristus itu adalah the kingdom of God. Ya. Kemudian Kristus ini juga adalah ciptaan baru. Karena kepalanya itu, Yesus itu sebagai manusia universal, dia mati, bangkit, ya, dia memulai sesuatu yang baru. Makanya dalam kitab Wahyu dibilang permulaan dari ciptaan Elohim, ya, Yesus itu. Tapi bukan, jangan pengertiannya Yesus dicipta, bukan begitu. Yesus sebagai firman, yaitu sebagai Elohim, menjadi manusia. Kemudian manusia ini dia mati bangkit, mati bangkit lah, ya. Itu dia menjadi manusia baru, permulaan ciptaan baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus itu ciptaan baru. Jadi Kristus itu adalah ciptaan baru. Itu dia bukan ciptaan lama. Ciptaan lama itu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus bangkit, ya, dia mati, ya. Ciptaan lama itu pun mati bersama dengan Kristus Yesus disalib. Ketika dia bangkit, itu dia memulai suatu ciptaan baru. Ya. Jadi siapa-siapa nanti yang percaya kepada Injil, dia masuk di dalam Kristus. Dan dia menjadi ciptaan baru juga. Barangkali ada satu perlu kita bantuan dulu dari Korintus, ya. Mudah-mudahan saya dapat ini. 1 Korintus 1 atau 2 Korintus 1 ini, ya. Yang
oleh Elohim, engkau ada di dalam Kristus. Ya mudah-mudahan dapat lah ya. Kalau nggak dapat ya udah, nanti saya cari lagi dulu ayatnya. Tapi ini sebentar, ini kira-kira ayatnya itu oleh Bapa engkau ada di dalam Kristus. Kayaknya nggak dapat ini ya, harus dicari nantilah ya. Jadi berkat terbesar itu ketika saudara dan saya percaya dan Bapa menaruh kita di dalam Kristus. Ya. Nah, karena Kristus ini sangat namanya ciptaan baru yang nggak ada sedikit pun benih-benih dosa atau iblis pun tidak bisa lagi berkuasa atasnya. Benar-benar Kristus ini the kingdom of God, ciptaan baru, ya, korporat, duduk sebelah kanan Bapa, dia spirit, nggak ada yang bisa menyentuhnya, ya. Jadi hanya kita nanti kita lihat di dalam Kolose, kita harus juga bertumbuh. Nanti ada satu tema khusus ya, bertumbuh dalam Kristus. Apa itu artinya? Nah oke lah, sekarang kita harus masuk dulu kepada, karena tema kita saat ini Christ in you, the hope of glory. Kristus itu yang di dalam kita itu, batin kita ya, itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kita sudah bahas dulu tadi pertama itu, yang ada 3 yang harus kita bahas ini ya. Pertama, Kristus itu apa? Udah kita bahas tadi secara singkat, walaupun harusnya yang kemunculannya yang 400 apa? Bukan 400 ini. Bahkan kemunculannya yang 529 kali ini harus dibahas satu persatu, tapi itu tidak mungkin. Jadi kita dalam beberapa ayat yang jelas saja kita lihat bahwa Kristus itu pertama, Kristus kepala yaitu Yesus. Satu. Kedua, Kristus itu tubuh, body dia, korporat, yaitu gereja. Kemudian Kristus itu Roma pasal 8 dikatakan spirit, the spirit of Christ. Ya. Kemudian Kristus itu duduk sebelah kanan. Ini ada ayatnya di sini ya, di Kolose ini ya. Walaupun nggak kita bahas sekarang. Kemudian Kristus itu juga adalah ciptaan baru. Karena barang siapa pertama Yesus itu udah mati bangkit, dia permulaan ciptaan Elohim, ciptaan baru itu. Kemudian siapa yang ada dalam Kristus, dia juga adalah ciptaan yang baru. Kemudian Kristus ini adalah the kingdom of God. Nah ini dia yang terkait ini. Christ in you, ini dengan tema kita ya. The hope of glory atau the kingdom of God is within you. Oke. Inilah mengenai Kristus dulu ya, supaya kita sedikitnya punya pemahaman dulu. Ya, ini misteri memang. Dan karena Kristus ini harus dialami, dia bukan hanya dipahami, bukan ilmu kristologi ya, dalam ilmu teologi itu suka ada pelajaran ya, temanya kristologi. Ini bukan itu yang bukan sekedar itu yang kita pelajari. Kristologi yang dimaksud itu biasanya itu hanya berbicara soal Kristus kepala, yaitu Yesus, soal inkarnasinya ya, soal firman dan manusia itu bagaimana ya. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Elohim, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Kemudian ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia. Ya, ini dibicarakan barangkali kenosisnya yang di Filipi itu dibilang mengosongkan diri, artinya apa dan sebagainya. Itu kristologi yang biasanya dipelajari di sekolah-sekolah Alkitab. Kalau ini yang kita bahas, Kristus itu bukan hanya Kristus kepala, tapi Kristus tubuh juga ya, tadi ya, juga dia adalah spirit, juga dia adalah ciptaan baru. Kristus itu juga adalah the kingdom of God ya, dan Kristus itu duduk di sebelah kanan Bapa saat ini. Nah, ini dia yang harus kita pelajari. Dan Kristus itu ada di dalam kamu. Nah, ini Christ in you. Ini poin kedua kita membahas ya. Poin pertama tadi apa itu Kristus, kedua Kristus itu di dalam kamu. Itu makanya itu suatu pengalaman. Kristus di dalam kamu, ini poin kedua yang kita mau bahas. Nanti yang ketiga kita akan bahas pengharapan kemuliaan. Apa maksudnya itu? Kalau sempat dari sana ya.
Nah, Kristus di dalam kamu, mari kita baca dulu Kolose 3 ayat 4. Ini terjemahan lain ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Christ is our life. Kristus adalah hidup kita. Kenapa hidup kita? Karena dia di dalam, dia hayat. Berarti Kristus ini juga hayat. Ya. Yesus datang dan aku datang supaya mereka mempunyai hayat, joy, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya joy ini bertumbuh dia. Jadi apabila Kristus yang adalah hidup kita, di sini dikatakan, kita nggak bahas lagi yang ini dulu, yang menyatakan diri kelak, karena itu nanti di poin yang pengharapan kemuliaan itu. Tapi kita baca dulu sekaligus saja. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Kita bahasnya satu aja dulu. Christ is our life. Kristus yang di dalam kita ini adalah hidup atau hayat kita. Artinya begini, di Alkitab ini istilah hidup itu ada 3 istilah Yunaninya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya hidup, hayat, ya itu 2 aja kali ya. Kalau dalam bahasa Inggris ya life aja, udah. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada 3. Yang pertama bios. Ya, ini waktu itu seorang janda memberikan itu apa istilahnya di situ pakai istilah bios, menyerahkan seluruh hidupnya. Ini bios ini suatu jenis, satu kehidupan yang umum lah ya. Atau juga, karena dari sini istilah itu biologi, itu bios, itu jenis hidup level balik bawah itu, tumbuh-tumbuhan, biologi kan. Kemudian istilah kedua Yunani hidup itu suke. Suke ini dari sini istilah psikologi, ilmu tentang jiwa. Jadi suke ini adalah hidup atau hayat jiwani. Ketika manusia lahir ke dunia, dia mendapatkan jenis hidup yang namanya suke. Hidup jiwani. Lain nanti kalau dia lahir baru, percaya Yesus, ini dia dapatnya. Istilah Yunani joy. Inilah yang Yesus katakan, I am the joy. Aku adalah hidup, kata Tuhan Yesus. Dia bilang aku datang supaya mereka mempunyai joy. Ya. Ketika orang lahir baru, dia mendapatkan joy, tapi dia masih berupa benih joynya. Sama seperti orang lahir baru, lahir jasmani, dia juga mendapatkan jenis hidup, kan masih bayi gitu loh maksudnya. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam waktu itu selalu harus bertumbuh. Waktu itu Tuhan yang ciptakan. Memang dia itu adalah Elohim yang kekal, berada dalam dimensi kekekalan. Tapi dia berkarya di dalam waktu. Dan segala sesuatu yang masuk ke dalam waktu harus bertumbuh. Termasuk doe itu. Ketika doe masuk, makanya istilah doe itu aion. Ya kekal itu sebenarnya bukan kekal. Hidup kekal itu yang sering diterjemahkan di sini itu, yang akhirnya pakai doktrin ada mati kekal atau binasa kekal. Itu istilah kekal itu sebenarnya waktu, aion. Istilah Yunani aion, waktu. Ada awalnya, ada akhirnya. Jadi zoe aion itu ya, aionos, zoe itu artinya hidup yang berjaman-jaman, artinya hidup Kristus yang masuk ke dalam waktu. Dan perlu bertumbuh dia. Itu istilah hidup kekal. Bukan kekal, karena kekal itu dimensinya Elohim. Alkitab ini tidak banyak bicara, bahkan tidak bicara tentang kekekalan. Itu dimensi Elohim adalah Elohim sendiri. Sementara di atas dimensi yang ini kan ada 3 dimensi ini. Dimensi surgawi, Tuhan ciptakan, ditaruhlah tahta Elohim di sini. Ada dimensi yang bumi ini. Kalau ilmuwan bilang dimensi ini adalah dimensi ruang dan waktu. Baru di bawahnya lagi ada dimensi 2 bumi itu yang orang-orang mati masuknya ke situ.
jatuh dia ke dalam dimensi yang di bawah itu. Nah, jadi Christ in you, Kristus itu adalah hidup kita. Nah, disinilah kita perlu bertumbuh dalam Kristus itu. Karena Kristus yang ada dalam diri kita itu perlu bertumbuh. Makanya Paulus bilang gini, dia berusaha dengan keras bagaimana melayani sedemikian sehingga kamu bertumbuh menuju kesempurnaan dalam Kristus. Hayat ini, Bapak Saudara, kalau dia masuk ke dalam kita, ini hayat, di dalam hayat ini, di dalam joy ini, di dalam benih Kristus, sering saya menyebut begitu, ini secara potensial terkandung kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus. Punya Kristus ya. Kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan Kristus. Kasih, sukacita, kesabaran, kasih, damai sejahtera, sukacita, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Kristus. Jadi karakter Kristus itu ada di dalam hayatnya. Tapi hayat ini harus bertumbuh, barulah terekspresilah ke dalam jiwa kita. Bahkan tubuh kita ini pun terkena efeknya. Sehat tubuh kita ini karena ditopang oleh hayat Kristus. Ya. Jiwa kita ini kan ada pikiran, perasaan, kemauan. Itu pun kalau ditembus oleh hayat ini, wah, jiwa itu akan memiliki damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus. Wah, ini dia. Itulah tujuan kedatangan Yesus, mau kasih itu. Dia tidak kasih peraturan, dia bukan bawa agama dengan segala peraturan-peraturannya itu. Liturginya, kredo-kredonya itu, bukan itu. Dia membawa hayat, yaitu dirinya. Bagaimana dia cara membagikannya itu nggak gampang. Kalau biji gandum itu hayat itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Jadi Yesus harus mati bangkit, baru dia bisa memberikan hayatnya itu. Ini dahsyat ini ya. Semoga lah ya kita memahami. Karena banyak orang Kristen tuh pikir mengikut Tuhan itu soal doktrin ya, soal teologi. Ada lagi anak-anak orang. Ini ada orang sekolah-sekolah teologi ini, ada tempatnya itu, tapi bukan itu segala-galanya. Jangan pikir belajar teologi itu sama dengan belajar hayat. Beda banget. Nih, nanti saya ambil dulu kesimpulan ini, pengharapan akan kemuliaan itu. Nanti dulu lah ya poin ini ya. Nanti kita bahas lagi nih, sambungan besok. Saya ambil kesimpulan aja dulu lah. Kristus itu tadi sudah dibilang itu ya, semuanya ada kepala, ada tubuh, ya semua ini ciptaan baru, ada kingdom of God, dia duduk sebelah kanan Bapa. Dan Kristus itu adalah hayat kita, hidup kita. Kristus itu bertumbuh, kita bertumbuh dalam Kristus, maka keluarlah dari jiwa kita kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kemurahan, kebaikan Kristus, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Kristus. Kita menjadi mengenal Kristus. Karena Yohanes pasal 17 bilang, inilah hayat itu, bahwa mereka mengenal Engkau. Ya, kita nggak bisa mengenal Tuhan kalau beda hayat. Kayak ikan tuh hayatnya sama saya beda. Kalau dengan manusia lah, ya hayat jiwani dengan hayat ikan, hayat bios beda. Ikan nggak mungkin kenal pikiran saya, perasaan saya, pikiran manusia, perasaan manusia. Kemauan manusia tidak mungkin dikenal oleh ikan. Kenapa? Karena ikan beda hayat. Begitu juga kita. Kita tidak bisa kenal Tuhan kalau kita tidak paham mengenai hayat dan tidak bertumbuh dalam hayat. Kita bisa aja berteologi. Para filsuf itu berteologi. Semua orang sebenarnya berteologi. Dia punya pemikiran tentang teos, tentang Tuhan. Tapi itu bukan mengenal. Jangan samakan. Makanya sekolah teologi belum tentu mengenal Tuhan. Lain, mengenal Tuhan itu soal hayat. Ya, ini makanya saya ambil kesimpulan dulu beginilah. Saya ambil dulu kutipan kesimpulan nih, pandangan Watchman nih. Nah, saya banyak belajar dari hamba Tuhan ini tentang hayat Kristus ini dari Watchman nih. Buku-bukunya itu ya, banyak loh. Buku tokoh-tokoh buku itu banyak.
Dia bilang begini, kalau Anda mau cari orang yang mengenal Kristus, mengenal Tuhan, mengenal hayat, katanya. Ini pandangan dia. Dia bilang gini, jangan cari di tempat terkenal dalam dunia kekristenan. Karena dalam dunia kekristenan, yang terkenal orang-orangnya itu banyak menurut dia ya. Nggak kenal Kristus itu. Nggak kenal hayat. Saya coba merenungkan pandangannya. Saya setuju. Kenapa? Ini saya kasih alasan dulu sebentar. Sebagai penutup ya. Alasan saya begini. Kenapa dalam dunia kekristenan yang terkenal tuh orang-orangnya itu kebanyakan ya nggak kenal Kristus itu. Nggak kenal Kristus sebagai hayat. Karena begini. Dalam dunia kekristenan, orang terkenal itu karena pertama. Barangkali orang yang sekolah teologi, gitu, karena di dalam dunia kekristenan namanya juga agama, ya harus ada sekolahnya. Kalau dianggap nggak sekolah kitab, ya dia nggak kenal Tuhan dianggapnya ya dalam dunia kekristenan. Kemudian dalam dunia kekristenan ini orang-orang terkenal umumnya orang-orang yang punya banyak karunia roh. Beda ya yang saya bilang tadi, life hayat itu adalah buah roh, tapi kalau yang karunia itu yang ngusir setan, kesembuhan, mujizat ya, termasuk mujizat roti atau apa sebagainya itu. Yang terkenal ya dalam dunia kebanyakan terkait dengan karunia roh. Pertama dengan sekolah teologi, kedua dengan karunia roh. Ketiga, orang-orang dalam dunia kekristenan itu terkenalnya karena biasanya dia peta lidah. Pandai dia berbicara, motivator ya. Pandai dia bicara, merangkai kata-kata sedemikian manis ya. Sehingga dia jadi terkenal dalam dunia kekristenan. Tak tergantung dari hayat. Hayat itu di dalam batin. Kalau petah lidah itu kemampuan jiwani. Memang ada orang yang begitu lahir dia pintar ngomong. Ada. Kemudian yang di dalam dunia kekristenan orang terkenal biasanya message-nya, pesannya itu haruslah yang enak. Yang bersifat meneguhkan, ya kayak motivator itulah. Yang bersifat yang enak lah kedengarannya ya. Engkau mampu, engkau bisa, kasih Tuhan itu begini-begini. Tidak mungkin dia banyak bicara tentang salib. Tidak mungkin. Tidak laku dia nanti dia. Tidak mungkin dia bicara tentang kingdom of God. Karena di situ nggak gampang. Nanti kalau dibilang orang kaya susah masuk kerajaan surga, bagaimana? Nah, jadi saya percaya bahwa yang dikatakan Watchman itu, bahwa kalau mau cari orang yang kenal Kristus sebagai hayat, jangan cari di tengah-tengah dunia kekristenan orang-orang terkenalnya itu, jangan cari situ. Kebanyakan orang-orang yang kenal Kristus itu yang diremukkan, yang hidupnya menderita karena Kristus, yang mengikut Kristus dengan hatinya sungguh-sungguh dia cinta Tuhan, tidak cinta uang, tidak cinta jabatan, tidak cinta kemuliaan manusia, itu kebanyakan orangnya nggak dilihat, nggak ada dalam dunia kekristenan. Itulah pandangan Watchman ini yang saya setuju. Oke lah, tutup dulu ya. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.